Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibatnya dari terburu-buru? Yang pertama, semua yang direncanakan akan jauh daripada apa yang diharapkan. Yang kedua, pasti ada aja bagian-bagian yang tidak lengkap. Yang ketiga, pikiran kita akan selalu stres. Yang keempat, akan ada waktu tambahan untuk memperbaiki semuanya apabila terjadi kesalahan. Yang kelima, kalau gagal, kita pasti akan sangat menyesal. Salah satu karakter dari orang-orang cerdas adalah ketika dia menginginkan sesuatu, dia memiliki perhitungan yang matang dan semua yang mau dilakukan melalui fase pemikiran yang lengkap. Apalagi untuk 4 hal ini. Yang pertama, menjadi seseorang yang diinginkan. Anda ingin jadi Anda seperti apa? Lebih sabar, lebih bijaksana, lebih kuat secara mental, atau lebih kaya mungkin, ataupun semua yang Anda ingin harapkan dari diri Anda. Ini sangat baik bila Anda sudah tahu apa kelemahan Anda dan Anda ingin memperbaikinya. Karena ada juga orang-orang di luar sana sampai detik ini tidak pernah sadar dan tidak pernah peduli pada diri mereka sendiri, sehingga tidak tahu apa kelemahan yang perlu dikurangi dan apa kelebihan yang perlu dimaksimalkan. Ketika kita ingin menjadi orang yang kita inginkan, atau lebih tepatnya menjadi versi terbaik dari diri kita, memang tidak ada yang instan. Untuk menjadi seseorang yang kita inginkan, kita harus tahu dulu kelemahan dan kelebihan kita. Karena dengan begitu, kita bisa memperbaiki kekurangan kita dan mengasah kelebihan kita. Semua selalu butuh proses. Merubah kebiasaan boros menjadi hemat pasti butuh waktu. Merubah kebiasaan malas menjadi rajin pasti butuh waktu. Atau semua kebiasaan-kebiasaan jelek lainnya, untuk merubahnya pasti butuh waktu. Orang-orang cerdas sangat tahu hal tersebut. Mereka akan punya goals untuk menjadi yang terbaik. Mereka tidak akan terburu-buru. Sebab untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan selalu butuh proses. Mereka sabar, mereka terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang kedua, mereka tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan besar. Orang-orang cerdas akan selalu menghindari mengambil keputusan besar dengan tergesa-gesa. Misalnya saja, dengan siapa kita akan menikah. Memilih perusahaan tempat kita bekerja ketika kita dihadapkan pada 2 opsi. Atau memilih jurusan tempat kamu akan kuliah nanti. Keputusan yang diambil terburu-buru akan sangat rentan dalam mendatangkan penyesalan. Terbukti, banyak sekali orang pada saat dia mengambil jurusan kuliah, di semester awal dia sangat semangat. Pada saat semester-semester akhir, dia baru sadar kalau dia salah jurusan. Pasalnya, kita tidak benar-benar mempertimbangkan dengan baik. Kita belum melihat dari berbagai sisi dan meminta pendapat dari berbagai pihak yang mungkin bisa terlibat. Makanya, di kemudian hari, kita bisa saja menyesali keputusan yang kita buat. Orang-orang cerdas mempertimbangkan benar-benar mana baiknya dan mana buruknya sebuah keputusan. Sehingga keputusan tersebut tidak membawa ke penyesalan di kemudian hari. Mereka tidak akan tertipu dengan apa yang mereka lihat secara sekilas. Terkadang, kondisi memaksa kita untuk mengambil keputusan secara cepat. Tapi tetap saja harus dipikirkan secara matang. Tidak bisa dilakukan dengan sembarang agar hasilnya tidak berujung kepada penyesalan. Yang ketiga, menilai seseorang. Don't judge the book by the cover. Pasti familiar kan dengan pepatah barusan? Ya, memang kita tidak bisa menilai orang dari tampak luarnya saja. Butuh interaksi dan pengamatan yang lebih mendalam. Bisa saja dia yang tampak baik, tetapi ternyata itu dia lakukan karena ada maunya. Baru kelihatan karakter aslinya setelah berhubungan dengan orang lain yang tidak memiliki manfaat langsung kepada dirinya. Dia memperlakukan orang tersebut secara tidak hormat. Tentunya kamu tidak akan mau kan berteman atau memiliki rekan seperti itu. Ada juga orang yang kelihatan acuh tak acuh. Penampilannya tampak jauh dari kata rapi. Ngomongnya ceplas-ceplos dan berbagai hal negatif lainnya yang membuat kita akhirnya punya alasan yang kuat untuk tidak suka pada dirinya. Tapi ternyata setelah kita dekat, ngobrol dengan dia orangnya menyenangkan, apa adanya, gak palsu dan gak penuh drama. Yang keempat, orang-orang cerdas tidak akan buru-buru dengan berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak gampang untuk menjadi orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak gampang untuk selalu menerima dengan ikhlas semua kekurangan kita. Kebanyakan
orang mengalami tekanan dalam hidupnya bukan karena apa yang dia kerjakan tidak maksimal, tapi karena dia tidak bisa menerima apa adanya dirinya. Dan untuk berdamai dengan diri sendiri, ini butuh waktu dan tidak bisa buru-buru. Sebab untuk menjadi diri kita seutuhnya dan bisa berdamai dengan diri kita secara utuh, kita harus percaya dengan diri kita. Kita harus memahami pikiran dan kemampuan kita, peduli dengan diri sendiri, mengurangi sedikit demi sedikit sifat ambisius kita. Kita tidak menjadi manusia yang perfeksionis dan selalu bisa mengatasi rasa takut, serta sebagai manusia kita juga harus selalu menerima bahwa kecewa adalah bagian daripada hidup. Tidak gampang. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan buru-buru. Butuh waktu yang kadang memang waktu yang dibutuhkan itu akan sangat lama. Orang-orang cerdas sangat paham hal tersebut. Mereka mulai dengan mengidentifikasi apa yang harus mereka perbaiki dan apa yang harus mereka tekan. Proses itu layaknya perjalanan. Ada arah melintang, kadang seringkali tidak berjalan mulus, perlu sesekali berjalan memutar karena ada konstruksi atau jembatan yang rusak misalnya, atau bahkan tersesat dan perlu kembali ke titik yang sama pada saat memulai. Semua bisa kita lalui asal kita bisa menikmati perjalanannya, karena kita yakin pada sewaktu-waktu kita akan sampai pada tujuan. Tidak apa-apa memutar, tidak apa-apa tersesat, tidak apa-apa bersakit-sakit dahulu, tapi pada akhirnya selama kita tidak pernah menyerah, kita akan sampai ke tujuan kita. Terakhir, bagaimana cara memindahkan gunung? Dengan memulai memindahkan batu kerikil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.